Halo, kembali lagi dengan kelompok 235 KKN PPM UNER. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai menjaga imun lewat makanan. Pertama-tama, kita mungkin akan sedikit membahas mitos yang ada di masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang mahal. Lalu ada lagi mitos bahwa porsi makanan yang besar harus diberikan kepada bapak atau yang mencari penghasilan di keluarga. Tetapi apakah itu semua benar? Tentu saja tidak. Mengapa sih kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang? Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis serta infeksi. Penting untuk mencoba berbagai makanan dan saat di rumah untuk memastikan keluarga tidak menjadi bosan dengan makanan yang sama. Perlu juga diperhatikan bahwa menjaga makanan saja belum cukup. Masih ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk meningkatkan sistem imun kita dan mencegah penyakit kronis ataupun infeksi. Hal yang bisa kita lakukan antara lain adalah membatasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit kronis seperti kencing manis ataupun hipertensi, konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan, hindari merokok dan minuman beralkohol, istirahat yang teratur dan tidur yang cukup, rileks dan kendalikan emosi, serta aktivitas fisik. Tanpa hal-hal ini, makanan bergizi tidak akan cukup efektif untuk melindungi kita dari sakit penyakit. Selain itu, kita juga harus mengolah makanan sehingga makanan kita terbebas dari kuman atau sumber infeksi. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mencuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Yang kedua, kita bisa memisahkan penyimpanan serta membedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang. Yang ketiga, masak dengan benar dan matang terutama bahan makan protein hewani. Yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat atau aman. Dan yang terakhir adalah menggunakan air dan bahan baku yang aman. Konsep tentang makanan yang sehat sudah berubah. Jika dulu kita mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna, konsep itu sekarang sudah digantikan oleh konsep isi piringku. Nah, bagaimana sih konsep isi piringku ini? Yuk, sama-sama kita simak. Komposisi makanan yang sehat dan seimbang adalah di mana makanan terdiri dari 50% karbohidrat dan protein, lalu 50% sisanya mengandung buah dan sayuran. Yang pertama adalah makanan pokok atau karbohidrat dengan porsi sebanyak 2/3 dari setengah isi piring. Contoh bahan makanan pokok yang bisa kita gunakan adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahannya. Sebenarnya masyarakat direkomendasikan untuk makan lebih dari satu jenis makanan pokok. Jadi di sini tidak hanya nasi. Jadi mungkin yang di rumah atau desa punya umbi-umbian juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber makanan pokok karbohidrat. Yang kedua adalah lauk pauk atau sumber protein, sebanyak 1/3 dari setengah isi piringku. Lauk pauk bisa terdiri dari lauk pauk hewani dan nabati. Lauk pauk hewani contohnya seperti daging, unggas, ikan, termasuk hasil laut lainnya, telur, susu, dan hasil olahannya. Sedangkan lauk pauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk protein tinggi dan juga konsumsi lauk pauk hewani dan nabati yang seimbang. Jadi tidak hanya nabati saja atau hewani saja, kita juga harus menyeimbangkan antara protein hewani dan protein nabati ini. Pangan protein hewani memiliki kandungan protein lebih tinggi dan lebih mudah diserap oleh tubuh, namun mengandung kolesterol dan lemak yang tinggi. Sedangkan pangan protein nabati memang memiliki kandungan protein yang lebih sedikit, tetapi telah terbukti dapat menurunkan kolesterol dan meningkatkan sensitivitas dan produksi insulin. Makanya ini ya teman-teman, kita harus menyeimbangkan antara protein hewani dan nabati sehingga tidak terjadi penumpukan kolesterol dan lemak dalam tubuh kita. Yang ketiga ada sayur-sayuran, yaitu sumber vitamin dan mineral sebanyak 2/3 dari setengah isi piring. Contoh sayur-sayuran adalah wortel, bayam, kangkung, selada, tomat, kol, brokoli, labu siam,
rebung, terong, pare, daun singkong, dan lain-lainnya. Yang keempat ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga, sebanyak sepertiga dari setengah isi piring. Contoh buah-buahan adalah pisang, pepaya, semangka, melon, mangga, jeruk, apel, belimbing, salak, jambu air, tugu, rambutan, dan lainnya. Jangan lupa juga, kita juga harus minum air yang cukup, yaitu 8 gelas setiap harinya. Semua bahan makanan yang sudah kita bahas ini dapat secara mudah kita akses bahkan di pasar tradisional di sekitar rumah kita, dan banyak dari bahan itu terjangkau. Pada masa pandemi ini, mungkin yang sering dilupakan oleh masyarakat adalah peran penting dari sayur dan buah. Bukan jadi rahasia umum bahwa banyak yang tidak suka makan sayur, bukan? Tetapi sayur dan buah ini sangatlah penting karena dalam sayur dan buah mengandung vitamin dan juga senyawa antioksidan yang bisa menangkal senyawa jahat dalam tubuh dan mampu meningkatkan imunitas tubuh. Dengan imunitas tubuh yang kuat akan membantu dalam mencegah wabah COVID-19. Banyak pilihan sayur dan buah yang tentunya bisa kita pilih, jadi tidak ada alasan tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Mungkin jika tidak cocok dengan rasa yang satu, bisa nih kita mencoba sayur yang lain. Tapi ingat, jangan satu jenis. Jika bisa, pilih 3-4 sayur yang menjadi favorit kita dan bisa diolah bergantian setiap hari. Berikut adalah contoh sayuran dan manfaatnya yang diambil dari Panduan Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan.